Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah daring hari ini itu mata kuliah manajemen pemasaran. Kita akan mengetengahkan masih strategi pemasaran, yaitu bagaimana strategi dalam pengembangan produk baru. Oke, pada pertemuan kemarin kita membahas dua strategi, yaitu strategi positioning ya. Dan yang kedua adalah strategi bersaing. Hari ini kita akan mengetengahkan teori atau mengetengahkan mengenai materi strategi pemasaran melalui pengembangan produk baru. Pengertian produk di sini bisa ada dua jenis produk, yaitu jenis produk yang tangible. Yang tangible itu adalah produk-produk yang konkret seperti komputer, sepatu, baju, mobil, motor dan sebagainya ya, yang jelas ada bentuknya. Tapi juga ada yang disebut dengan produk intangible. Intangible itu adalah produk-produk yang tidak konkret atau abstrak, tapi dalam bentuk yang dirasakan oleh konsumen, baik dalam pelayanan, jasa dan sebagainya. Maka biasanya orang menyebutnya adalah jasa ya, perusahaan jasa biasanya ya, seperti misalkan jasa transportasi, jasa hiburan, sinema, terus kemudian jasa laundry, kemudian jasa kecantikan dan sebagainya. Itu adalah yang disebut dengan intangible ya, produk-produk yang intangible. Nah, hari ini bagaimana kita mengembangkan bagaimana strategi pemasaran dalam mengembangkan produk baru tersebut. Mungkin kita berpikir bahwa sebetulnya pengembangan produk baru, pasti kita berpikir bahwa pengembangan produk baru itu pasti bagian produksi. Tapi kenapa di sini dimasukkan dalam strategi pemasaran? Jadi begini, produk, ketika perusahaan menghasilkan suatu produk, memang itu adalah tupoksinya atau tugasnya daripada bagian produksi. Akan tetapi bagian produksi dia hanya membuat sebuah produk saja, tapi tetap saja desain produknya itu berasal dari bagian pemasaran, karena yang lebih tahu selera konsumen, yang lebih tahu apa yang diinginkan oleh konsumen adalah bagian pemasaran melalui risetnya, karena pemasaran itu adalah bagian yang terdekat dengan konsumen. Maka dari itu desain produk ya itu harus disesuaikan dengan selera konsumen. Maka bagian produksi tetap dalam produksi produknya harus sesuai dengan selera konsumen. Dan bagian pemasaran juga dia yang menentukan kapan produk itu akan diluncurkan ke pasar. Bukan bagian produksi, tapi bagian pemasaran. Kapan produk itu harus diluncurkan ke pasar, kapan produk itu sudah tidak marketable lagi atau tidak bisa dijual lagi atau marketnya turun. Yang menentukan adalah bagian pemasaran, karena pemasaran adalah dia yang lebih mengetahui. Jadi kalau bagian produksi itu adalah bagaimana membuat produk, tapi kalau ini dialah bagaimana pengembangan produk barunya berdasarkan selera pasar ya. Oke, di sini kita akan membahas mengenai perencanaan produk baru ya. Bisa ditempuh dengan cara yang pertama adalah pengambil alihan produk lain yang disebut dengan akuisisi. Akuisisi ini biasanya adalah kita membeli saham pada perusahaan yang perusahaan itu mau menjual sahamnya. Misal ada sebuah perusahaan kecil itu mungkin karena persoalan manajemen atau karena dia sudah tidak marketable lagi atau dia tidak mampu lagi menjual barangnya ke pasar, tetapi bagi perusahaan kita itu adalah sebetulnya menarik apabila kita kemas lagi, apabila kita buat strategi lagi yang baik, maka kita beli produknya. Yaitu biasanya dalam bisnis itu disebut akuisisi. Akuisisi itu adalah membeli saham-saham mayoritas dari mereka kemudian menjadi milik kita. Jadi kalau kita mengambil alih produk lain dengan mengambil perusahaan, itu adalah akuisisi, diambil alih oleh perusahaan tersebut. Nah, jadi di sini adalah mengakuisisi ya. Mengakuisisi itu mengambil alih melalui cara pembelian mayoritas saham perusahaan lain. Yang kedua adalah membeli hak paten suatu produk
Jadi biasanya produk itu memiliki suatu hak paten. Kemudian hak paten itu kita beli. Ya. Nah, membeli hak paten itu bisa jadi dari perusahaan lain, di mana perusahaannya sudah tidak gairah lagi dalam menjual produknya, atau kita bisa membeli ke para ahli misalkan, atau sebuah kampus misalkan, yang bagian penelitiannya dia membuat suatu produknya nanti dibeli hak paten oleh perusahaan kita. Jadi membeli hak paten. Jadi yang nomor satu ini, pengambilan produk lain itu adalah kita tidak membuat sendiri, tapi produknya sudah ada di pihak lain. Yang pertama akuisisi, yang kedua kita membeli hak paten produknya, sehingga nanti kita mengembangkan sendiri. Dulu pernah Coca-Cola itu membeli hak paten dari perusahaan kecil, kemudian jadilah sekarang Coca-Cola, ya itu namanya hak paten. Terus kemudian mengambil lisensi. Mengambil lisensi itu adalah kita mengambil merek dan konsep produknya. Misal Anda membuat Dunkin Donat di Indramayu, otomatis ketika Anda mengambil pengen membuka Dunkin Donat, karena Dunkin Donat itu punya brands, punya merek, dan bagaimana cara membuat donatnya, konsep produknya, kemudian Anda mengambil lisensi. Jadi mengambil lisensi itu biasanya omsetnya kalau sudah berjalan buat Anda sendiri. Tapi Anda harus membayar lisensi tergantung MOU-nya, apakah per tahun, apakah per semester, dan sebagainya, harus bayar lisensi. Dan perusahaan induknya itu akan mengontrol kita mengenai kualitas dan brandsnya, agar brandsnya tetap terjaga. Jadi di sini adalah bagaimana mengambil lisensi. Yang kedua adalah mengembangkan sendiri produk baru. Mengembangkan sendiri produk baru, yang pertama bisa melakukan penelitian, ya, melalui pengembangan produk baru. Jadi biasanya perusahaan ini punya bagian litbang, yaitu penelitian dan pengembangan. Jadi dia itu punya bagian litbang khusus. Bagian litbang ini akan membuat pengembangan sendiri. Misalkan Apple itu dia membuat produk sendiri, ya. Dia punya bagian litbang, penelitian dan pengembangan, dia dikembangkan produknya, kemudian dia industrialisasikan, di produk secara massal. Nah, itu dia punya pengembangan sendiri, ya. Jadi gagasannya juga dari dia sendiri. Kalau yang nomor satu itu gagasannya dari produk lain, kalau ini adalah gagasannya sendiri. Atau bisa jadi perusahaan tidak punya bagian litbang, tapi dia membangun kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan produk baru. Misalkan dia kerjasama dengan badan penelitian, atau dia kerjasama dengan para sekelompok ilmuwan, atau dia kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan kampus misalkan. Nah, jadi dia tidak sendiri, tapi dia merangkul pihak lain untuk menciptakan produk baru tersebut. Ya, nah, kita akan membahas yaitu mengenai bagaimana dalam tahap-tahap pengembangan produk baru. Ya. Tahap pengembangan produk baru di sini ada beberapa prosesnya pengembangan produk baru. Ya. Kita bisa lihat dalam prosesnya. Ya, kita bisa lihat. Oke. Yang pertama adalah penciptaan gagasan. Gagasan itu adalah gagasan awal produk. Nah, misalkan gagasan itu bisa diperoleh dari berbagai sumber, ya. Bisa jadi kita memperoleh gagasan produk baru itu dari pelanggan. Masalah-masalah yang diungkapkan pelanggan atau konsumen itu bisa menjadi revisi bagi produk, ya. Misal begini, konsumen menginginkan misalkan bahwa produk ada penyempurnaan, misalkan di motor, ya, misalkan produk ada penyempurnaan. Bagaimana kalau motor misalkan di itunya diberi Google Map, misalnya seperti biasa di mobil-mobil Eropa itu. Nah, itu berarti perusahaan ini mengembangkan produk baru. Oh, bagaimana memasang Google Map misalkan pada navigasi di motor, ya. Jadi motor dilengkapi layar Google Map. Ya. Nah, disinilah kemudian perlu adanya gagasan baru. Selanjutnya adalah penyaringan gagasan. Tidak semua gagasan itu tidak semua gagasan itu menjadi sebuah produk baru. Dia perlu penyaringan. Karena apa?
ketika membuat produk baru, yang pertama kita perlu adanya sumber daya. Cukuplah sumber daya keuangannya, cukuplah sumber daya skill manusia untuk membuatnya, cukupkah misalkan sumber daya bahan baku yang diperlukannya, ya. Nah, terus kemudian konsep produk baru. Uji konsep produk baru ini adalah bagaimana produk gagasan tadi dikomparatifkan dengan selera pasar. Kalau misalkan selera pasarnya ada, maka di situ terjadi peluang pasar. Maka peluang pasar selanjutnya yaitu bagaimana analisa bisnis. Nah, di dalam analisa bisnis, perusahaan perlu bagaimana dia membuat sebuah perkiraan penjualan, ya. Jadi ketika produk baru itu akan diluncurkan, dia membuat perkiraan penjualan. Berapa sih kira-kira perkiraan penjualan perdananya, ya. Terus bagaimana produk baru ini penggantiannya, return. Sebab return itu bisa jadi produk itu tidak selamanya sempurna, pasti returnnya. Kalau semakin banyak return, berarti itu adalah perlu adanya evaluasi terhadap produk, karena produk itu banyak cacatnya, banyak masalahnya di mata konsumen. Nah, itu analisa bisnis. Kemudian juga memperkirakan biaya, ya. Berapa biaya yang dikeluarkannya. Ini belum dikembangkan produk ini, tetapi kita menganalisa dulu, memperkirakan penjualan, memperkirakan return, dan memperkirakan biaya dan laba. Kemudian barulah setelah tahap tadi barulah dikembangkan. Ya, siapa yang mengembangkan? Tentu di sini adalah bagian produksi, bukan bagian pemasaran. Nah, jadi dikembangkan, dibuat dulu prototipenya. Ya, prototip itu contohnya. Kemudian di luar di pasar, uji konvensional, uji konsumen. Oke, selanjutnya yaitu adalah uji pasar dulu. Nah, di mana uji pasar ini diuji, ya, ke pasar. Kita produk-produk uji pasar dulu. Bagaimana pasar menanggapinya? Kalau pasar menanggapinya serius, baru kita menghitung apakah dengan dilempar ke pasar itu mendapat keuntungan atau tidak. Nah, dalam komersialisasi ini kita akan memikirkan kapan sih mulai memasarkan produk, ke wilayah mana kita memasarkannya, siapa konsumennya, bagaimana cara memasarkan produk. Itu adalah tahap komersialisasi. Nah, selanjutnya adalah analisa kepuasan konsumen. Tentu marketing itu tugasnya bukan bagaimana menjual barang, kemudian sales naik, kemudian kita merasa sukses, tetapi juga bagaimana kita menganalisa konsumen. So, dari kepuasan konsumen itu kita akan tahu, menjadi feedback, menjadi evaluasi bagi produk kita, apakah produk kita itu disukai konsumen atau tidak. Kalau disukai konsumen adalah bagian mananya produk itu yang disukai konsumen. Kalau konsumen merasa tidak puas, bagian mana produk tersebut yang kira-kira mesti dievaluasi, mesti ini. Jadi itulah yang disebut dengan proses pengembangan produk baru. Mungkin ini kita bukan satu pertemuan, tapi mungkin kita akan minggu depan kita masih pembahasan mengenai tahap pengembangan produk baru. Ya, kuliah hari ini sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.